Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah dari Prodi Akidah dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema Madrasah Hikmah Muta'aliyah. Dan NIM saya 070201200040. Dimulai dari penjelasan kosakata atau mufradat. Yang pertama adalah al-hikmah, kebijaksanaan, al-ikhsas, sensasi, at-tajribah, pengalaman, al-fikrah, ide, nusu, perkembangan, ta'abir, ekspresi, al-asya, buruk, al-haqqaiqi, fakta, tahlili, analisis, dan al-mantiq, logika. Dilanjut dengan penerapan kaidah bahasa Arab, al-amilah, tatbiqi al-fari'il arabiyah. Yang pertama ada nidom, isim mufrad, nidomain, isim tasniyah, ma'at tatawur, jar majrur, fil falsafatil ula, jar majrur, tatawur, natijatan, tahlil, fi'il mudhari. Lanjut ke pembahasan terjemahan atau praktek terjemah dari teks tema kita tentang Madrasah Hikmah Muta'aliyah. Madrasah Hikmah Muta'aliyah, sekolah kebijaksanaan transendental, Sadruddin As-Sayrozi al-ma'ruf bisa dari Muta'alihi Nasayrozi bi ihdasi tahhiri jauhari fi filsafati islamiyah. Sadr Ali Abdin yang dikenal dengan Sadr Ali Mutahallin Al-Sayrozi membawa perubahan mendasar dalam filsafat Islam. Wadzalika min hilalin ihdasi limadrasatihi filsafiyah musamma al-hikmah muta'aliyah, dengan menciptakan sekolah filosofisnya yang disebut kebijaksanaan transendental. Waqad ada dan kabira minal mus'alati filsafiyah kama annahu hawa tabiqin nadirah al-filsafiyah ma'an nusus ad-diniyah, al-ayah Qur'aniyah wal al-ayah al-sarifah. Dia menambahkan sejumlah besar masalah filosofisnya, dan dia juga mencoba menerapkan teori-teori filosofis dengan teks-teks agama yaitu Al-Quran dan hadis. Yahtalu kitabul huruf al-Farabi ahammiyata khassatan bainal a'malihi wa yu'tabarul kitab bahsam fi falsafati ula ihdafatan ila biqa'in ulama al-lughatil wal kalam haulal kitab minal iskhaliyati allati kanat tata'allaqu asasan bi alaqi lughah wal mantiq wal iskaliyah al-lafdi wal ma'na antariki muhawwilati istintajiyati mantikiyah li ta'sis mafhum al-kulli wa tasyidaril mantiki fi al-biyati islamiyah allati kanat rafidatan laha yuhallu al-farabi bidayati sarhi kaifa takunu al-ma'rifah bad'an minal isasi wa tajribah wa tadkur fil fikrah min sama tas'alu ulama al-amiliyah wan nadariyah. Dalam buku sastra Al-Farabi atau buku hurufnya Al-Farabi menempati posisi penting di antara karya-karyanya. Buku ini dianggap sebagai penelitian dalam filsafat pertama.
Di samping diskusi para ahli bahasa dan ahli mantik atau ahli kalam tentang banyak masalah yang terutama terkait dengan hubungan bahasa dan logika dan masalah pengucapan makna melalui upaya deduktif logis untuk membangun konsep totalitas dan mengatur peran logika dalam logik lingkungan Islam yang sebagian orang menolak terhadap hal tersebut. Al-Farabi pertama-tama mencoba menjelaskan bagaimana pengetahuan itu terbentuk, dimulai dengan sensasi, pengalaman, ingatan, dan gagasan, dan kemudian muncul ilmu-ilmu praktis dan teoritis. Wa bainal fiqrah wa nas'atan ulum yada'u al-Farabi marhalatan nusus al-lughah wa ba'dan tawallu al-fiqrah indal insani na'ti isrotu summa taswitu ikhrajul aswatin muayyanah wa min tatawur uswati tan sa'a al-huruf wal alfadh wa yahtalifu an-nutqu hasbal al-jama'atil al-basariyah wa fisyu ciyatiha wa biyatiha wa hakkat datatas sakalu al-fadu al-kalam al-mahsus awwala summa suratuhu fit tihni summa al-lafdu al-mu'abbaru annahu fi marhalati al-hiqqati tatak kauna ibaratu wa ta'abiratu minal damjil kalimati wal alfadi di ta'abira laisa faqad an ais yati bal an ala qalal allati tarbatu bainaha. Dan di antara ide dan munculnya ilmu-ilmu yang lanjutannya tadi, Al-Farabi menempatkan tahap perkembangan bahasa setelah ide lahir pada manusia muncul tanda dan kemudian keluar suara tertentu, dan dari perkembangan suara kata-kata itu muncul dengan pengucapan bervariasi dengan sesuai dengan kelompok manusia, fisiologi dan lingkungan mereka, dan kemudian kata-kata itu terbentuk. Al-Farabi huna yastahlimu usluban burhan ya liyuhaddida alaqa bainal alafdi wal ma'na wa yuqarrira asbaqiyah al ma'na alal alafdi muhallif bidali kalimat rosah. Dan demikian kata-kata itu terbentuk yang masuk akal, kemudian citranya masuk ke dalam pikiran dan kemudian diekspresikan lewat verbal. Ahlul kalam allati yu'tuna asbaqiyah lil lafdi alal makna wa binafsi asyaki aidon yukarru an bidoma al fadi al-lughah hiya muhawalatu lin muhakkati nidami al-afkar fi atih wa ma nidamu al-afkari fi atihni in illa muhawalata li muhakkati nidami at-tabiyati fi fil khariji minal alaqatin bainal
usyai bis ya iyati mahsusah. Pada tahap selanjutnya, frasa dan bentuk wujudnya terdiri dari kombinasi kata dan ekspresi yang mengungkapkan tidak hanya hal yang buruk tapi juga hubungan yang mengikatnya. Al-Farabi di sini menggunakan metode demonstrasi untuk menentukan hubungan antara ucapan dan makna dan menetapkan prioritas makna di atas pengucapan. Berbeda dengan mazhab orang yang mengutamakan kata di atas makna, dalam konteks yang sama ia juga menyatakan bahwa sistem kata bahasa adalah upaya untuk mensimulasikan sistem ide yang ada di dalam pikiran, dan ide dalam pikiran ini tidak lain adalah upaya untuk mensimulasikan sistem alam di luar hubungan antara hal-hal fisik yang berwujud. Idofatan ila dzalika faqad taqarrar natijatan tahlil al-Farabi an hunaka nidamu li al-fadi yuhallu muhakkatan tartibi al-alaqa baina al-ma'ani fi an-nafsi. Selain itu, dari hasil analisis yang dilakukan oleh Al-Farabi diputuskan bahwa ada dua sistem kata yang mencoba mensimulasikan pengaturan hubungan antara makna dalam jiwa. Wanidomin akhara mustaqilun lil mafhumati wal ma'qulati tuhawilu muhakkatan tartibi asya'il hisaya fi al-khariji al-fisyai, dan sistem konsep dan pemahaman independen lain yang mencoba untuk mensimulasikan pengaturan hal-hal indrawi di eksterior fisik. Wa min huna daruratu wujudin ilmain ulumul lughah au ilmu al-lisan alladhi ya'ni basal fadil lughah wa alaqatiha mana madlulatiha wa ma'aniyah. Oleh karena itu perlu adanya dua ilmu, yaitu linguistik dan non-linguistik, yang berarti melihat kata-kata bahasa dan hubungan dalam konotasi maknanya. Wal ilmu mantik alladhi yu'na bitartibi al-aqlil lil mafahim wa turukil istintaji as-salim lil fadaya min badahiyati ay qawa idi at-tafkiri as-salam. Dan ilmu logika yang berkaitan dengan pengaturan pikiran dari konsep dan metode deduksi masalah dari aksioma, yaitu aturan berpikir yang sehat. Ya lidzalika hasba tartibi al-Farabi marhalata jami al-lughah wa sauni al-fadi minadz-dzahili wal gharibi summa takminu al-lughati an tariqi wa al-qawaidi allati tatbitu tariqah kitabatiha wa nutkiha nas'atal ulum an-nahwi wa kada tatawwaru ma yu'kinu tasmiyatuhu bil ulum al-amiyah. Ini diikuti oleh perintah Al-Farabi pada tahap pengumpulan bahasa dan juga menjaga kata-kata dari susupan atau rubahan orang asing, dan kemudian mengkodifikasi bahasa dengan menetapkan aturan yang mengontrol cara penulisan pengucapan dan munculnya ilmu tata bahasa, dan dengan demikian mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu bahasa sehari-hari.
yatarofaku dalika at-tatawwur al-ulumul al-amaliyah min qiyasi watikniyah wa min tamas saya'lu dalika tas'atu ulum al-qiyasiyah allati tu'rafu bil ulum atau bi'iyah hiya al-ulumu bi haqqo dhamma al-mafhum al-soti alladhi yutabannahu al-farabi aidan ay ulumul liyadiyati al-mantiki wal islubi al-fiyasi istintaji watatammazu at-turuku istidlaliyah al-hudbiyah al-jadaliyah al-safsatu iyatu wal al-himiyati ar-royadiyatu wa akhiro al-burhaniyah wa yatajihu an ma'rifah al-yakiniyah tan hasiru fi turu burhaniyah wa kada tatasakalu al-falsafah liyaha ba'da dalika tas'atu as'ariyah au dini au bi mustalihi al-farabi al-milah wa hasba al-farabi al-falsafatu yahibu antasbiku al-milatu wa ma'amalah as'ariyah illa wasa'ila hadbiyatu lil jumhur wal linaqli al qaiki allati tatawassalu laha antariki al falsafah. Hal ini dibanding dengan perkembangan ilmu-ilmu praktis dalam hal pengukuran dan teknologi, kemudian akan mengikuti munculnya ilmu-ilmu standar yang dikenal dengan ilmu-ilmu alam, yang merupakan ilmu-ilmu yang sesungguhnya dalam konsep Aristoteles yang dianut Al-Farabi, yaitu ilmu-ilmu matematika, logika, dan metode silogistik deduktif. Metode inferensial dibedakan retorika, dialektika, sofisme ilahi atau matematika, sofisme ilahi, dan akhirnya pengetahuan demonstrasi menjadi jelas bahwa pengetahuan tertentu terbatas pada metode demonstrasi, dan dengan demikian filsafat terbentuk diikuti dengan munculnya syariah atau agama, atau dalam istilah Al-Farabi agama. Menurut Al-Farabi, filsafat harus mendahului agama, dan agama tidak lain adalah sarana atau wacana bagi masyarakat dan orang awam dalam menyampaikan fakta-fakta yang kita capai melalui filsafat. Lakin fi ba'di halati bayu siduhuna halata ummati islamiyah al-tatassakul al-falsafah fi marhalati mubakkirah bal yatasakkalu ad-din bisaklin musbatin wa min huna ya'sulu ta'arudu baina ta'wilati al-adini wa tawbilati al-falsafah wa wajibi falasifati tabyina al-haqqaiqi fi hausu yabdu ma tuqarraru al-milatu laisa illa majradun masalati liman taqarraru al-falsafah. Namun dalam beberapa kasus, dan di sini maksudnya kasus dalam bangsa atau
dalam dunia Islam, filsafat tidak terbentuk pada tahap awal, tetapi agama dibentuk terlebih dahulu, dan dari sini terjadilah konflik antara interpretasi agama dan interpretasi filsafat. Dan tugas para filosof untuk mengklarifikasi fakta sehingga apa yang diputuskan oleh agama tanpa tidak lain hanya contoh apa yang diputuskan oleh filsafat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.